Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Allahu Akbar. Harus semangat. Oke, Pak Hafiz tanya dulu deh. Check in, emotional check in. Untuk hari ini kondisi kalian baik, biasa aja atau kurang? 1, 2, 3. Coba angkat. Oke, bagus. Oke, alhamdulillahnya nggak ada yang begini ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang eksponensial. Pernah dengar kata eksponensial? Pernah. Kapan itu? Waktu SMP. Masih ingat waktu SMP? Itu eksponensial dikenal dengan pangkat tak sebenarnya. Pemerintah ada CP namanya capaian pembelajaran. Pak Hafiz turunkan menjadi menggunakan konsep. Dengan indikatornya apa? Kalian bisa mengidentifikasi dan memahami apa itu konsep bagi 5 kelompok. Berarti 4 kelompok 1 sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini, dan 5 di sini. Oke, silakan. Dibuka dulu mentimeternya. Isi, yang belum silakan masuk. Sebutkan 3 kata ketika kamu mendengar kata perkalian berulang. Apa sih? Bebas. Matematika, ada yang bilang pangkat, ada yang bilang perkalian yang diulangi. Ini ada yang jawab pangkat, matematika, perkalian, pola, ulang. Ada yang bilang easy, nomor. Ada yang bilang banyak, ada yang bilang perkalian, pola, perpangkatan. Teman-teman, menurut kalian pola seperti apa yang terbentuk dari jumlah kertas yang dihasilkan? Yuk, sebelum kalian menjawab soal ini, ditaruh dulu HP-nya. Kalian, Pak Hafiz tadi setiap kelompok udah diberikan 2 kertas KS, lembar kerja siswa. Yang satu adalah berupa kertas kosong. Lipatan jumlah bagian kertas yang terbentuk, ada bentuk perkalian berulang dan bentuk eksponennya kayak gimana. Sekarang kalian perhatiin yuk kertasnya. Awalnya kertasnya ada berapa? Awal kertasnya ini 1. Udah dilipat belum? Belum. Jumlah lipatan 0, kertasnya 1. Oke, kita isi di sini dulu. Udah ada isinya ya? Sekarang kalian fokus ngisinya di sini dulu. Pertama, jumlah lipatan yang pertama, Pak Hafiz lipat. Ketika Pak Hafiz lipat dan Pak Hafiz atau kalian potong, coba dipotong coba semuanya. Lipatan pertama. Jadi 2. Oke. 2. Lipatan kedua, kertasnya jadi berapa? 4. Lipatan kedua, kertasnya semua jadi 4. Oke. Lipatan ketiga. Kira-kira berapa lipatan ketiga? Menurut kelompok ini, Milo mungkin. Menurut Milo, kalau kita lipat ini yang ketiga ada 8, saya lipat lagi nih yang keempat. Jawabannya berapa? Ada berapa kertasnya menurut Milo? Apa? 16. 16. Setuju nggak 16? Kira-kira lipatan kelima ada berapa? Kalau tadi 16, lipatan kelima berarti 32. Betul teman-teman? Sekarang dilengkapin semuanya. Kelompok kami akan melengkapi yang kosong-kosong ini, tabel-tabel yang kosong. Nah, yang
16. Pada lipatan keempat. Ya, lipatan keempat ini kan jumlah bagian kertas yang terbentuk itu 16. Berarti bentuk perkalian yang berulang ini 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 4. Terus yang lipatan kelima itu 32 bagian kertas yang terbentuknya. Jadi bentuk perkalian berulang itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu 5 kali, jadi 2 pangkat 5. 2 dikali 2 dikali 2 sampai 7 kali, jadi bentuk eksponennya itu 2 pangkat 7. Oke, ada yang menyanggah? Tidak. Atau sama setuju? Oke, jadi apa kesimpulannya? Bilangan berpangkat itu pada pembelahan kertas ini polanya apa? Sama aja 2 pangkat Jadi kalau apa? Betul. Iya, betul. Tuah ya. Oke, betul. Jumlah kertas yang terbentuk n kali. Kita nggak tahu kan yang di n. Nah, berarti ini sama aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 titik-titik 2 sebanyak n kali nulisnya. Gitu ya. Maka memiliki pola 2 pangkat n. Gitu. Jadi pada pola kertas yang dibelah memiliki pola apa? 2 pangkat n. Oke, sekarang kita jawab ke Mentimeternya. Tepuk tangan dulu buat temennya. Kasih dia mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Mantap, mantap. Mantap. Oke, silakan duduk lagi. Makasih. Seperti apa yang terbentuk pada jumlah bagian kertas yang dihasilkan? Polanya kayak gimana? Silakan menurut kalian dari percobaan yang tadi kita lakukan. Dari apa yang kita coba tadi, ada yang jawab perpangkatan 2. Bentuk adalah pola pertambahan teratur di mana setiap pemotongan menambah jumlah bagian kertas secara sistematis sesuai cara memotongnya. Wih, lengkap banget. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, bagus. Yuk, berapa banyak bagian kertas yang terbentuk pada lipatan ke-6 menurut kalian? Yuk, jawab. Pada lipatan ke-6 dari percobaan tadi kira-kira berapa kertasnya? 11-12 orang. Oke, udah betul ya. Kepada kelipatan ke-6 ada 64. Nah, udah ke arah gamenya. Bagaimana masih yang dipotong sekarang kalian bisa melewati pengembangan pada virus. Kalian tahu virus itu merupakan hewan insekter, artinya dia memiliki sel satu, dia dapat mengalami. Nah, sekarang kalian dengan cara apapun boleh dijabarkan seperti tabel tadi, atau boleh pakai rumus yang kalian dapatkan untuk menjawab prediksi berapa jumlah virus dalam waktu 1 jam. Oke, udah ada yang dapat ya? Siapa kelompoknya? Hisham. Oke, silakan kelompoknya Hisham, satu kelompok maju ke depan. Kira-kira dalam waktu 1 jam berapa bakterinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin memberitahu bagaimana kami menyelesaikan soal tersebut. Soalnya adalah di bagian ini. Maka jumlah virus tersebut setelah 1 jam ada berapa? Di sini kami pakai cara table atau kelipatan. Kan sebelum 5 menit virusnya ada 3. Jadi sebelumnya itu 0, karena 5 maka sebelumnya 0. Di 0 kita punya 3 virus. Kemudian kelipatan 5 menit. Di 5 menit ada 6. Di 10 menit ada 12. Di 15 menit ada 24. Di 25 menit ada 96. Di 30 menit ada 192, 1300. Akhir di 1 jam 60 menit ada 12288. Ini jawabannya sepakat semua? Sama?
Jawabannya berapa jumlah virusnya? 12.288 dengan pola menjabarkan satu persatu. Ada yang dengan cara lain kira-kira kelompok mana? Ada Pak. Ada. Oke, kelompoknya Kanita. Kamu juga sama ya? Iya, Pakai rumus juga. Boleh Kanita maju. Nanti buktikan sama atau tidak ya? Sama Kanita, oke? Terima kasih ya. Ya, jadi kami dari kelompok 5, kita ada cara lain buat nyelesain masalah ini. Kita pakai rumus yang lebih simpel, itu A dikali R pangkat N bulatin. Jadi untuk A ini tuh adalah awal mula bakterinya, R-nya itu ada jumlah lipatan membelah diri. Ya. Yang N-nya itu 1 jam itu kan ada 60 menit dibagi 5, karena kan setiap 5 menit itu dia bakal membelah diri jadi 2 lagi. 60 bagi 5. Ya, namanya pembelahan selama 1 jam. Itu berapa? 3 kali 2 pangkat 12. Kenapa 12 jelasin? 12 karena itu tadi dapat dari kan 1 jam. 1 jam itu Ya. Ada 60 menit. Itu mereka tuh berapa? Ya, itu berapa? Ditanya 1 jam, habis itu 1 jam kan ini dibilang setiap 5 menit dia tuh membagi 60 menit Dibagi 5. 60 bagi 5. 10 bagi 5, 12 ya, karena 12. Iya. Iya. Jadi hasilnya kita di sini temuin sama juga kayak kelompok Hisham, 12.288. Oke, kita buktikan jawabannya betul atau salah setelah ini ya. Nanti kita coba cek di sini. Oke, tepuk tangan untuknya Hisham. Jawabannya 12.288 dengan pola ditambah-tambah atau dikali-kali terus dan terus-menerus. Dengan pola dengan rumus A kali R pangkat N, ini didapatin. Ini polanya tadi Kanita, kamu dapatnya dari mana kelompoknya? Berpikir dari yang kertas tadi mirip atau kayak gimana? Atau informasi di SMP dulu? Informasi Di SMP dulu untuk dapetin ini. Kali mana? Sama nggak Sam jawabannya? Sama. Bentuk pola seperti ini ya untuk barisan dan deretnya. Oke. Nanti kita buktikan benar apa salahnya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pada menit keberapa 96 virus itu? 25. Oke, kita cek ya teman-teman. Ini kita tulis 25 dan kalian bisa cek masing-masing. Jawabannya betul ya. Jadi itu dia. Sekmati video ini teman-teman. Dahulu kala di sebuah kerajaan Persia, ada seorang penipu yang membuat tempat jatuh untuk keran masalah. Penipu tersebut memiliki keterampilan kerajaan yang luar biasa. Kebetulan salah satu tanya adalah seorang raja yang sangat menyukai catur. Dan saat si penipu sebelumnya berurusan dengan raja, kedua, 8 butir di kota ketiga, 16 butir di kota keempat, dan begitu seterusnya sampai semua kota terpenuhi. Tanpa berdiri raja membalas, kalau papan catur yang penuh dengan beras, aku bisa memenuhinya. Tidak lama dari itu, raja memerintahkan prajurit untuk mulai menghitung jumlah beras. Kota pertama menolak diri 2 butir beras, kota kedua 4 butir beras. Selanjutnya dia menyarankan, ya raja, jangan khawatir kalau raja tidak punya beras besar-besar. Padahal kalau kita memahami sifat keinginan waktu itu, kita semua menetapkan konflik ketika angkanya masih kecil. Supaya kita bisa memiliki intuisi dan cara berpikir eksponensial yang kalau kita akan melihat apa yang Albert Einstein bilang sebagai kajian dunia ke-8 buat yang berbeda. Tapi sebelum kita bahas itu semua, ada baiknya kalau kita bahas yang Siapa yang mau ngambil kesimpulan dari video tadi seorang raja dan penipu? Boleh. Jadi refleksi dari aku dari video yang tadi itu, kita nggak boleh ngeremehin angka kecil, kalaupun itu juga nggak punya eksponen, karena semua hal itu punya nilainya masing-masing, dan apalagi kalau nilai tersebut ditambah dengan nilai yang lain, contohnya eksponen, maka hal tersebut bisa menjadi suatu hal yang lebih besar baik dalam jangka waktu yang dekat maupun jangka waktu panjang. Oke, tepuk tangan kan dari 3 poin ini.
pembelajaran hari ini apa yang saya sudah pahami, yang kamu pahami apa? Terus yang kedua, saya memahami sifat eksponensial dan sifat-sifatnya itu kurang baik, sangat baik atau baik, atau cukup. Dan yang terakhir, hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini apa? Ayo, siapa yang mau refleksikan? Yang saya pelajari itu ada belajar eksponen tadi, dan saya memahami itu cukup baik. Dan hal yang paling menarik yang belajar hari ini adalah saya akan tahu yang apa cara eksponennya kayak mana, harus biar gampang gitu. Jadi saya memahami konsep eksponennya, sifat-sifatnya itu sangat baik sekali, karena di sini tuh saya dari SMP sudah mengetahui dasar-dasarnya. Jadi di sini saya jadi bisa memperdalam lagi konsep-konsep eksponennya. Terus hal yang paling menarik di pembelajaran hari ini tuh kayak kita tuh seringnya mainnya diskusi gitu, mainnya kelompok. Jadi kita tuh kalau misalkan nggak bisa atau nggak ngerti, kita bisa nanya teman sekelompok kita lainnya gitu. Oke anak-anak, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita udah belajar eksponensial, berikutnya untuk sifat-sifat, dan kalian harus lebih paham lagi dalam pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.